Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MA dimanapun berada? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, senang sekali hari ini saya Eni Nadra Kudubun bisa bersama Sobat MA dimanapun dalam acara Mari Berbincang. Dengan tema kita pada kesempatan ini yakni semakin lengkapnya pelayanan publik di Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan tema ini sudah hadir bersama kita narasumber kita, Ibu Ika Tantri, yang adalah seorang peranata humas ahli muda dan kesehariannya beliau bekerja di Biro Hukum Humas Mahkamah Agung melaksanakan tugas kehumasan. Baik, kita akan berbincang dengan Ibu Ika Tantri terkait dengan tema kita, yakni semakin lengkapnya pelayanan publik di Mahkamah Agung. Baik Sobat MA dimanapun Anda, kita akan berbincang sejenak dengan Ibu Ika Tantri yang kesehariannya melaksanakan tugas kehumasan di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Assalamualaikum Bu Tantri, apa kabar nih? Waalaikumsalam Mbak Eni, baik Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Iya sehat. Ya, kita tema hari ini semakin lengkapnya pelayanan publik di Mahkamah Agung. Nah, terkait tema nih Mbak Tan, saya panggil Ibu apa Mbak? Mbak aja kali ya? Nah, iya, biar akrab Mbak aja. Akrab ya, siap. Biar awet muda. Oh, oke. Baik. Ini Sobat Emma pengen tahu nih pelayanan publik apa sajakah yang ada di Mahkamah Agung? Mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya Sobat Emma bisa mengerti dan memahami itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama Mbak Eni. Saya memang peranata humas ahli muda di Mahkamah Agung, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaannya terkait dengan pelayanan publik yang ada di Mahkamah Agung. Pelayanan publik itu merupakan salah satu perwujudan dari keterbukaan informasi, di mana suatu bentuk reformasi birokrasi dalam rangka memberikan informasi yang efektif, efisien, dan lebih akurat ya? Akurat ya, dengan data yang cepat dan akurat diterima oleh masyarakat. Maka kita akan memberikan data-data mereka itu yang datang ke kita agar merasa puas dan tidak akan terjadi permasalahan. Jadi bisa dibilang orang kalau ingin menanyakan tentang masalah perkara mending langsung ke meja informasi seperti itu ya? Boleh datang ke meja informasi langsung. Bisa melalui aplikasi Mbak. Jadi yang datang dari jauh itu tidak perlu mengeluarkan ongkos yang banyak. Jadi tidak perlu jauh-jauh dari daerah datang ya, hanya untuk mau cek masalah perkara. Jadi Mahkamah Agung dalam rangka keterbukaan informasi ini memiliki aplikasi yaitu satu informasi perkara, direktori putusan, aplikasi PPID. Semuanya bisa dibuka di link www.mahkamaagung.go.id. Jadi lebih memudahkan saat ini ya, luar biasa. Betul Mbak. Baik, Bu Tan, jadi kita udah tahu nih pelayanan publik apa sajakah yang ada di Mahkamah Agung. Nah, pertanyaan kedua nih Bu Tan, bagaimana tata cara untuk masyarakat jika ingin bertanya ke meja informasi? Mungkin bisa dijelaskan supaya Sobat MA bisa tahu seperti apa. Jadi masyarakat bisa datang ke Mahkamah Agung yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9, 13, Jakarta Pusat. Di situ mereka akan dilayanin oleh petugas meja informasi. Biasanya kalau dulu waktu COVID harus memakai surat swab, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi mereka datang, kemudian akan dipandu untuk mengisi daftar register sebagai tamu, apa kebutuhannya. Setelah itu si petugas akan menghampiri mereka, apa yang mereka butuhkan dari informasinya. Kalau terkait dengan informasi perkara, mereka langsung akan menunjukkan ke layar monitor yang ada di Mahkamah Agung di sini. Jadi ada namanya aplikasi info perkara. Masyarakat akan diajarin untuk menginput nomor perkara yang mereka bawa, nomor perkara dari Mahkamah Agung. Dari situ dimasukkanlah nomor perkaranya. Kliklah, saya bukan robot. Kemudian akan muncul detail di sini. Berarti ini tata cara untuk mengakses masyarakat agar bisa mengetahui cara mengakses info perkara itu lewat online.
Oke, lewat online. Jadi mereka tidak perlu datang ke Mahkamah Agung sebenarnya. Sudah dengan adanya aplikasi seperti Lebih ini, memudahkan ya. lebih sebenarnya. mudah Baik. memudahkan Luar biasa. mereka, tidak perlu dengan biaya yang mahal. Baik, seperti itu. Oke, kemudian mungkin tata cara untuk masyarakat ingin mengakses. Ya, tadi kita sudah tahu, jadi selain datang ke meja informasi, Desinfo, harus membuka link yang sudah tersedia di website Mahkamah Agung, seperti itu. Nah, selama ini ada yang ditemukan kendala-kendala atau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para berperkara? Ada kesulitan-kesulitan mereka? Banyak Mbak. Masalahnya mereka itu kurangnya kemampuan informasi, alamat untuk mengakses info perkara. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang masih awam, datang dari jauh, cuman mau lihat info. Perkara saya udah sampai mana sih Mbak? Padahal perkaranya juga belum putus, kan kasihan bolak-balik. Jadi akhirnya kita di meja informasi itu membantu mereka, mengajarin dengan cara begini Bu, alamatnya ya, www.mahkamaagung.go.id, nanti akan kebuka websitenya, di situ akan ada tampilan perkara, kliklah di situ, akan muncullah info perkara seperti ini. Dan tata cara seperti itu sudah disosialisasikan ke masyarakat, ke publik, sehingga mereka sudah tahu seperti itu? Sudah Mbak, sudah. Kita sering mengadakan FGD bersama pelajar, bersama LSM, wartawan, terus kita bersama dengan stakeholder di pengadilan. Baik Mbak Tan, kita udah tahu nih tentang meja informasi tadi seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kalau untuk EPPID itu seperti apa ya, dan apa saja yang tersedia dalam aplikasi tersebut? EPPID merupakan salah satu proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui online juga. Jadi masyarakat bisa mengakses ke www.mahkamaagung.go.id. Di situ akan muncul juga indikator EPPID. Tinggal klik login. Kita membuat akun baru di situ. Pertanyaan di situ seputar dengan informasi perkara juga, salinan putusan. Untuk salinan putusan, kita biasanya bisa mengakses ke direktori putusan Mahkamah Agung. Juga ada di tampilannya di website Mahkamah Agung juga. Begitu, Mbak. Semudah itu ya, Bu Tan? Iya. Lebih memudahkan, baik. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Tan. Pesan untuk masyarakat pencari keadilan nih seperti apa nih Mbak Tantri? Terkait dengan penipuan dan alurnya, kalau ada komplain ya seperti itu. Kepada masyarakat diharapkan jangan mudah percaya akan informasi melalui telepon, melalui surat, atau mengatasnamakan Mahkamah Agung yang akan bisa membantu menyelesaikan perkara, baik kasasi maupun PK. Sebaiknya cross-check ke Mahkamah Agung lewat info perkara, cek di direktori putusan, buka EPPID. Jika masih ada telepon-telepon seperti itu yang mengatasnamakan Mahkamah Agung, silakan melakukan pengaduan. Ada aplikasi Siwas namanya di situ. Silahkan Bapak Ibu semua menulis apa keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan. Baik, terima kasih Mbak Tantri untuk jawabannya. Nah, kita punya satu pertanyaan lagi nih dari followers kita, mungkin bisa dijawab ya biar Sobat MA dimanapun berada bisa mengetahuinya nih. Nah, bagaimana jika saya ingin mengambil surat putusan kasasi atau peninjauan kembali ke MA? Ya, terima kasih. Untuk mengambil salinan putusan, semuanya ada di pengadilan pengaju, pengadilan tingkat pertama di mana mereka berperkara. Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan salinan putusan. Baik, terima kasih Bu Tantri untuk kesempatannya sudah bisa berbincang-bincang kita di kesempatan ini bersama Sobat MA supaya menambah pengetahuan juga untuk Sobat MA dimanapun berada. Dan ya Sobat MA dimanapun Anda, kita masih punya satu lagi nih, ada giveaway. Dan bagi Sobat MA yang ingin menjawab pertanyaan dari kami, akan diberikan souvenir menarik dari Mahkamah Agung. Dan tadi sudah dijelaskan banyak nih sama Bu Tantri, pasti pada tahu nih jawabannya seperti apa ya. Nah, pertanyaannya begini, apa nama salah satu pelayanan publik dari Mahkamah Agung? Oke, untuk Sobat MA yang ingin menjawab pertanyaan ini bisa mengisi kolom
komentar di bawah ini, oke? Dan akan mendapatkan souvenir menarik loh dari Mahkamah Agung. Oke, baik, terima kasih Bu Tantri. Sama-sama, Dan Mbak akhirnya Emma. Sobat MA, kami pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk Sobat MA dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.